Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, membaca kitab Al-Ajwibatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah, yaitu pelajaran fikih dalam mazhab Hambali, yang kita telah ketahui bersama bahwasanya ilmu fikih ini, ya ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, adalah ilmu yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Jadi tidak ada jalan, tidak ada upaya yang bisa kita beribadah dengan baik dan benar dengan sempurna kecuali dengan mempelajari ilmu fikih. Ini termasuk apa, ya ikhwan? Ciri khas orang yang perhatian dengan agamanya. Karena kita ketahui bersama bahwasanya syarat diterima amal ibadah ada berapa? Ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam beribadah. Jadi yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua apa? Sesuai atau mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sekedar ikhlas saja itu tidak cukup. Kadang seorang ikhlas beribadah tapi tata caranya, cara ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, orang yang sudah sesuai tuntunan namun tidak ikhlas. Dalam hatinya masih ada keinginan ingin mendapat pujian, ingin tenar, ingin dibilang orang yang alim. Nah, ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti terpenuhi dua syarat pada diri seorang agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi dalam ibadah tersebut. Nah, syarat yang kedua ini tidak akan terwujud pada diri seseorang kalau dia tidak tahu ilmu fikih, tidak mempelajari fikih. Nah, di dalam ilmu fikih inilah dia akan tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu fikih inilah dia tahu bagaimana tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam beribadah. Jadi tidak mungkin akan tercapai pada diri seseorang mencontoh Nabi Muhammad kalau dia tidak mempelajari ilmu fikih. Nah, ini hendaknya kita hadirkan dalam niat, dalam hati kita, mempelajari ilmu fikih agar dalam beribadah bisa sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan ini diperintah oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswah hasanah. Apa itu? Teladan, suri teladan. Suri teladan, baik dari sisi akhlak dan dari sisi ritual ibadah. Mesti kita contohi Nabi Muhammad SAW. Ini diperintah oleh Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa sesuai dengan tuntunan Nabi? Harus dengan mempelajari ilmu fikih, ilmu fikih. Paham ya? Jadi tidak bisa kita ibadah kita ini sesuai tuntunan kalau tidak berdasarkan ilmu fikih.
Nah, ilmu fikih yang ditulis oleh para ulama semuanya itu apa? Berdasarkan dalil-dalil yang ada, berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Paham di sini, ikhwan? Nah, jadi wajib bagi kita mempelajari ilmu fikih. Paham di sini ya? Jadi mempelajari ilmu fikih apa wajib atau sunnah atau mubah? Wajib secara umum. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Dan ilmu yang paling penting, termasuk paling penting dalam Islam ini ilmu fikih. Setelah ilmu akidah tentunya. Kalau ilmu akidah, ini sudah dasar pokok agama, mesti kita tahu. Wajib kita dahulukan, kita pelajari daripada ilmu fikih. Namun ingat, ibadah kita tidak benar, tidak sempurna, tidak akan baik tanpa mempelajari ilmu fikih. Tapi ini yang saya bisa sampaikan agar kita luruskan niat kita dalam mempelajari fikih ini, bukan hanya sekedar tahu hukumnya, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar diingat, dihafal, disampaikan, bukan, tapi bagaimana ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi aneh orang yang mengaku bermanhaj salaf namun dia malas belajar ilmu fikih. Makanya salafi, saya bermanhaj salaf tapi malas belajar ilmu fikih. Bagaimana? Malas belajar ilmu fikih terus beramal pakai apa? Tuntunan siapa dipelajari kalau tidak belajar ilmu fikih? Baik, ikhwan, pada pertemuan sebelumnya terhenti sampai di pembahasan apa kita? Siapa yang masih ingat? Air sudah? Taib. Bab air selesai ya. Kemudian kita masuk bab yang baru. Bab yang baru ini belum ya? Taib. Kata beliau di sini rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Musa bin Isa Al-Qaddumi rahimahullahu taala, ahkamul aniyati wa ajza'il maitati wa ajza'il maitati. Kenapa dibaca kasrah ini? Coba Bugni. Ataf ke aniyah, masya Allah. Jadi ahkamul aniyati wa ajza'il, berarti ahkamul aniyati wa ahkamu ajza'il maitah. Ini penting belajar bahasa Arab. Harus ada penglapis. Jadi aneh orang yang mengaku bermanhaj salaf tidak semangat belajar bahasa Arab. Harus belajar bahasa Arab. Ini kaitannya dengan apa? Belajar ilmu fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajar mustalah hadis, belajar apa, semuanya harus bahasa Arab. Kalau lemah bahasa Arab, lemah ilmunya. Ya kalau sekedar amal-amal, boleh saja insya Allah. Tanya ustadz, hukumnya halal, haram jauhi, wajib kerjakan, cukup insya Allah. Namun ya orang yang ingin yang himmahnya tinggi tidak sampai di situ. Saya harus mengembangkan ilmu saya, meningkat dari sisi keilmuan akidah harus meningkat, fikih harus meningkat, ilmu tafsir harus meningkat, bahasa Arab harus meningkat. Meningkatnya ilmu insya Allah akan meningkatnya kualitas iman. Dari ilmu itu iman jadi berkualitas insya Allah. Ya kan? Paham di sini ikhwan? Taib, ahkamul aniyati wa ajza'il maitati. Hukum-hukum yang terkait dengan aniyah, bejana, dan ajza'il maitah. Apa itu ajza'? Bagian-bagian bangkai. Jadi yang akan beliau bahas di sini adalah hukum yang
berkaitan dengan bejana atau yang semisal dengannya, dan bagian-bagian bangkai. Artinya di antara bangkai itu mana yang najis, mana yang tidak. Ya, jadi bangkai itu tidak semuanya najis, bagian-bagian tubuhnya ada yang tidak najis. Nanti beliau akan rinci. Terus mungkin ada di antara kita bertanya, apa fungsinya mempelajari bejana ini, Ustaz? Mempelajari ini bagian najis, ini bangkai yang najis dengan tidak. Ini bejana apa? Setelah kita mempelajari air, ya kan? Berarti layak, artinya munasib, sesuai, artinya ada kaitannya dengan apa? Bagaimana air itu ditampung, ya kan? Nah, mesti tahu hukum mana yang penampungan yang boleh untuk menampung air dan mana yang tidak, ya kan? Nah, makanya muallif, para ulama di kitab-kitab fikih mereka setelahnya mereka apa? Iringkan dengan bab aniyah bejana, karena bejana ini tempat menampung air. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kemudian kata beliau, malladzi yubahu ittikhadhuhu minal awani, as-su'alus tsalits, soal yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apa yang boleh dimanfaatkan minal awani dari bejana-bejana? Malladzi yubahu ittikhadhuhu minal awani, apa yang dibolehkan untuk dimanfaatkan dari bejana-bejana? Artinya bejana yang seperti apa yang boleh untuk dimanfaatkan dan digunakan. Yubahu ittikhadhu kulli ina'in tahirin wasti'maluhu, dibolehkan memanfaatkan setiap ina bejana tahir yang suci, wasti'maluhu, dan dibolehkan juga menggunakannya. Jadi ada perbedaan ittikhadh dengan isti'mal. Kalau ittikhadh dimanfaatkan tidak secara langsung, kalau isti'mal dimanfaatkan secara langsung. Seperti apa? Untuk menaruh air langsung dipakai wudu, atau piring langsung dipakai kan secara langsung. Kalau ittikhadh dimanfaatkan seperti dibikin perabot, cuma dipajang, itu namanya ittikhadh. Misalnya dia bikin semacam apa ini, pajangan atau apa itu dia taruh, itu namanya ittikhadh. Kalau isti'mal dia gunakan langsung, seperti piring, sendok, itu. Jadi kata beliau, ittikhadh dan isti'mal ini boleh pada apa? Semua jenis bejana yang suci. Illa aniyatadz dzahabi wal fiddati, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi semua bejana hukum asalnya apa? Terbuat dari apa saja, mau dari besi, dari plastik, dari kayu, dari batu, atau dari apa saja, itu hukumnya boleh dimanfaatkan dan digunakan. Hukum asalnya. Dikecualikan apa? Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Berarti selain itu, yang terbuat dari apa saja boleh, selama dia tohir, suci. Di sini kata beliau ina'in tohir, selama dia suci. Berarti kalau tidak suci tidak boleh digunakan. Kalau dia najis misalnya tidak boleh digunakan. Fayahrumu isti'maluhuma wattikhadhuhuma, maka haram menggunakan bejana yang terbuat dari keduanya.
wattikhadhuhuma, dan haram memanfaatkannya. Apa itu? Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi huma kembali ke ina adz-dzahab wal fiddah, kembali ke bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini saja yang haram. Perabot-perabot apa saja semuanya halal, mubah digunakan, dimanfaatkan, kecuali yang terbuat dari emas dan perak. Jadi khusus emas dan perak ini haram, tidak boleh. Haram dimanfaatkan, haram digunakan. Paham maksudnya dimanfaatkan ya? Untuk perabot sekedar disimpan saya tidak boleh. Pajangan tidak boleh, apalagi istimal digunakan langsung. Di sini kata beliau ina, perkataan beliau ina ini hanya contoh saja. Wa illa, diharamkan juga yang selain itu. Ina ini apa? Bejana. Berarti selain bejana juga haram. Contohnya apa? Guci terbuat dari emas misalnya. Kunci motor terbuat dari emas, perak, haram, tidak boleh. Kacamata terbuat dari emas, perak, tidak boleh. Jam tangan terbuat dari emas dan perak. Dikecualikan apa? Perhiasan untuk wanita, karena memang wanita butuh berhias. Kalau perhiasan wanita dikecualikan emas dan perak. Seperti apa perhiasan wanita? Anting-anting, ya kan? Kemudian gelang, kalung. Baik gelangnya ini di tangan atau di kaki sama saja. Atau kalung. Paham ya? Nah, untuk laki-laki haram, tidak boleh laki-laki pakai perhiasan dari emas berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Ada riwayat hadis yang sahih, innama alladzina ya'kuluna fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati innama ya'kuluna fi butunihim nara, innama yujarjiru fi butunihim nara. Ya Allah, orang yang makan dari bejana yang terbuat, makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak, sesungguhnya mereka memasukkan makanan ke perut mereka seperti apa? Sesungguhnya mereka memasukkan sesuatu ke dalam perut mereka berupa apa? Api. Ini kancamannya keras. Makanya kata para ulama haram. Ya, disebutkan dalam hadis ini apa? Piring. Orang yang makan dan minum dari piring atau gelas yang terbuat dari apa? Emas dan perak. Nah, kata para ulama di sini bukan pembatasan, tapi untuk semua. Nah, ini haram, tidak bisa. Tidak bisa perabot dari emas, perak, tidak bisa. Kecuali untuk disimpan yang tidak ada bentuk. Tidak ada bentuk seperti batangan emas, batangan disimpan untuk investasi ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau antum bentuk seperti piring, seperti apa ini? Hadiah ini untuk orang menang apa? Piala, tidak boleh, haram. Itu termasuk ittikhadz, memanfaatkan, menggunakan, tidak boleh. Terbuat dari emas dan perak. Paham di sini ya? Nah, jadi kaitannya dengan bab toharoh, diharamkan bagi kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kita taruh air di situ, kemudian kita pakai wudhu, haram hukumnya. Tapi wudhunya sah, cuma haram kita menampung air yang terbuat dari wadah menampung air dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak atau perak. Paham di sini ya? Nah, baik. Kalau selain emas dan perak dari benda-benda yang lebih mahal, ada yang lebih mahal dari emas dan perak? Ada intan, permata,
itu lebih mahal dari emas, tidak ada masalah. Karena dalil yang mengharamkan itu yang menyebutkan hanya emas dan perak. Selain emas dan perak boleh, walaupun lebih mahal harganya daripada emas dan perak. Di antaranya alasan para ulama itu ya, selain disebutkan dalam hadis itu, ilahnya termasuk ilahnya karena apa? Karena itu termasuk apa? Karena termasuk alat jual beli, alat untuk membeli. Iya. Nanti kalau akan mengurangi apa? Kalau orang sudah memanfaatkannya untuk perabot apa, akan kurang di pasaran nanti. Dimanfaatkan untuk jual beli. Iya. Taib. Ma hukmu aniyatil kuffari wa thiyabihim. Selesai kita dari pembahasan apa tadi? Bejana atau yang semisal dengannya dari perabot-perabot. Yang kedua, as-soalur rabi', soal yang keempat, ma hukmu aniyatil kuffari wa thiyabihim. Apa hukum bejana orang kafir dan pakaian mereka? Nah, ini bejana orang kafir. Ingat, kalau yang dimaksud, kalau menyebutkan bejana orang kafir berarti bejana yang selain emas, selain perak, karena itu kan sudah haram tadi. Atau bejana yang najis, yang haram. Ini maksudnya bejana yang hukum asalnya apa? Mubah, yang dimanfaatkan oleh orang kafir, digunakan oleh orang kafir. Mereka pakai makan, pakai masak. Dan pakaian yang mereka pakai bekas, apa hukumnya? Kata beliau, al-jawabu aniyatul kuffari wa thiyabuhum tahiratun. Bejana bekas orang kafir dan pakaian mereka adalah suci. Bejana atau pakaian orang kafir adalah suci. Paham yang dimaksud bejana di sini ya? Bejana maksudnya piring, penampungan apa saja yang mereka pakai, perabot dan seterusnya. Kemudian pakaian, walaupun pakaian yang kontak langsung dengan badan mereka. Jangan sampai kita pahami pakaian yang luar, jaket apa ya, pakaian yang di dalam juga. Kenapa? Karena orang kafir itu badannya tidak najis. Adapun ayat innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik kafir itu najis, maksudnya najis ma'nawi. Karena mereka itu apa? Najisnya dari sisi apa? Mereka penyembah berhala, akhlaknya buruk. Musyrik itu maksudnya najis, sesuatu yang menjijikkan, yang kotor. Adapun badannya, fisik mereka tidak najis. Ini juga bantahan terhadap siapa? Kelompok yang sebagian kelompok di Indonesia kita tidak sebut, yang mereka meyakini fisik orang kafir itu najis. Ada kelompok, maka mereka mengaku Islam. Jadi kalau setiap pasir pada di rumah, kalau pulang dorang cuci, dorang bakas-bakas. Paham maksud saya? Dorang cuci. Karena keyakinan mereka orang kafir itu najis. Dan dalil yang menunjukkan orang kafir tidak najis adalah di dalam Al-Quran. Kita dibolehkan menikah dengan orang Yahudi atau Nasrani. Laki-laki menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani, hukumnya boleh. Tapi kalau sebaliknya tidak boleh. Laki-laki yang kafir, wanita muslimah tidak halal, tidak boleh. Tapi kalau perempuannya yang Yahudi, laki-laki muslim, perempuan Yahudi atau Nasrani boleh. Paham di sini? Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Iya. Nah, dari sini diambil istinbat oleh para ulama bahwasanya orang kafir itu fisik mereka tidak najis. Buktinya kita dibolehkan untuk menikah dengan orang kafir, Yahudi atau Nasrani. Yahudi Nasrani saja. Kalau agama lain tidak boleh, haram. Nanti mau menikah dengan orang Buddha, Hindu, Konghucu tidak boleh, haram. Kalau Yahudi Nasrani boleh.
Siapa tahu ke depan tidak ditahu-tahu toh. Hah? Kong dapat kawin dengan wanita Kristen atau Yahudi ya sah. Boleh. Tayyib, itu dalilnya. Berarti apa? Tubuh fisik mereka tidak najis. Kalau najis dilarang kita untuk menikah, karena kalau menikah kan boleh untuk berhubungan. Tayyib, kemudian malam tu'lam najasatuha, selama tidak diketahui ada najis padanya. Jadi pakaian mereka yang bekas mereka pakai, kemudian bejana yang bekas mereka pakai, semuanya adalah suci selama tidak diketahui ada najis pada bejana atau pakaian tersebut. Kalau kita tahu ada najis, kita lihat ada najis, berarti wajib dicuci dulu, baru bisa dimanfaatkan, bisa dipakai. Paham ya ikhwan? Ini apa kaitannya ulama membahas ini? Kaitannya dengan apa ya ikhwan? Dengan solat. Kaitannya dengan solat. Ya toh? Kaitannya dengan solat. Pakaian nanti kalau misalnya najis, kalau misalnya kita hukumi najis, kalau kita pakai solat, tidak sah solat kita. Ini kaitannya dengan solat, dibahas. Karena di dalam termasuk syarat sah salat apa? Harus bersih dari najis. Makanya dibahas mana yang najis dan mana yang tidak. Kemudian as-su'alul khamis, soal yang kelima. Ma hukmu ajza'il maitah? Ma hukmu ajza'il maitati? Apa hukum bagian-bagian dari bangkai? Nah, ini pembahasan berikutnya bangkai lagi. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Siapa yang tahu? Pak Ferry? Bangkai apa Pak Ferry? Apa yang dimaksud dengan bangkai? Yang diketahui saja apa selama ini bangkai itu apa? Biar nanti saya tambah faedah. Bangkai itu apa? Disembelih secara syariah, masya Allah, jazakallahu khairan. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Walaupun dia disembelih kalau tanpa secara syar'i ya tetap bangkai. Ada dipotong tadi ini kambing ini, iyo. Baca bismillah dia tidak, bangkai berarti. Ya kan? Jadi definisi bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Artinya kalau sudah disembelih secara syar'i bukan bangkai lagi. Bukan bangkai. Nah, ini berkaitan dengan bangkai, mana bagian yang najis dan mana bagian yang tidak. Kata beliau, al-jawabu azmul maitati wa qarnuha najisun. Tulang bangkai, azm itu tulang, wa qarn, apa qarn? Tanduk, najisun adalah najis. Tulangnya, tanduknya najis. Wa kadza jilduha, demikian juga kulitnya. Kulit bangkai juga najis. Apalagi apa? Dagingnya, tidak usah ditanya. Apalagi dagingnya, tidak usah ditanya, dagingnya najis. Tapi di sini Syekh menyebutkan bagian yang memang ada perselisihan. Seperti apa? Tulang, karena ada sebagian ulama yang mengatakan tulang tidak najis, tulang bangkai. Begitu juga tanduk, ada yang mengatakan tidak najis. Kalau dagingnya jelas sepakat para ulama. Beliau sebutkan yang memang sisi perselisihan tuh. Tulangnya
tanduknya, kulitnya najis. Di mazhab Hambali kulitnya juga najis. Wala yathuru biddibag, dan tidak menjadi suci karena disamak. Wala yathuru biddibag, dan tidak menjadi suci karena disamak. Artinya walaupun disamak tetap najis. Berarti di sini beliau juga menyebutkan sisi yang diperselisihkan, tapi tidak menyebutkan mazhab lain. Ini mazhab Hambali. Jadi dalam mazhab Hambali kulit bangkai tetap najis walaupun disamak, walaupun sudah disamak. Apa itu disamak, Mugni? Nah, disamak adalah dibersihkan bagian yang ada najisnya, yang ada dagingnya, sampai hilang bau dan zatnya di situ. Jadi samak itu adalah menghilangkan sisa-sisa daging yang menempel di kulit bagian dalamnya itu sampai hilang baunya. Menghilangkan sisa-sisa atau bekas-bekas daging apa ini maksudnya, daging bangkai tadi yang menempel di kulitnya sampai hilang baunya. Itu namanya samak. Itu rata-rata yang terbuat dari taas itu disamak namanya. Sudah hilang baunya, sudah tidak ada daging-daging yang menempel di situ. Itu namanya samak, disamak. Ya, baik menggunakan obat tradisional atau modern. Kalau modern sudah pakai bahan kimia, tidak ada masalah. Yang penting sudah hilang bau, hilang najisnya yang menempel di situ. Sudah. Najisnya maksud saya di sini hilang dagingnya, sudah tidak ada nempel-nempel. Sudah jadi kering. Itu namanya disamak. Nah, di mazhab Hambali bangkai walaupun sudah disamak tetap najis. Tetap najis. Lakin laudu bigo yubahu isti'maluhu fil yabisat dunal ma'iat. Akan tetapi kata beliau, laudu bigo, seandainya dia disamak atau sudah disamak, yubahu isti'maluhu, menjadi boleh dimanfaatkan. Fil yabisat, pada benda-benda yang kering. Maksudnya boleh dimanfaatkan untuk menaruh benda-benda yang kering. Dunal ma'iat, bukan benda yang cair. Ma'iat, benda yang cair. Nah ini, jadi kata beliau di sini kulit bangkai tetap najis. Walaupun disamak tetap najis. Namun ada keringanan hukum untuk dimanfaatkan setelah disamak. Dimanfaatkan untuk menaruh benda-benda yang kering seperti baju, buku tulis, pulpen, apa saja yang kering. Dunal ma'iat, bukan benda yang cair seperti air, kopi, teh, atau apa yang cair tidak boleh. Kenapa? Karena akan menjadikan najis air itu, karena kulit bangkai kan najis. Paham di sini ya? Jadi boleh dimanfaatkan untuk menaruh benda-benda yang suci setelah disamak. Tapi diingat, dia tetap najis. Makanya antum sholat bawa tas terbuat dari kulit bangkai, misalnya bangkai kambing misalnya. Ingat bangkai kambing ya, bukan kambing yang dipotong. Kalau yang kambing antum sembelih secara syar'i, antum ambil kulitnya, keringkan, itu bukan bangkai, itu bukan kulit bangkai, itu halal. Maksudnya yang meninggal tanpa disembelih, daripada mau rugi DP kulit, antum kupas kulitnya, terus antum samak, antum taruh untuk buku apa semua, bikin tas. Nah itu kulit bangkai tadi, itu kulit kambing tadi, bangkai kambing tadi itu najis. Antum sudah samak,
antum taruh di kantong, ya toh, sementara sholat tidak sah sholat antum karena membawa sesuatu yang najis. Kaitannya di sholat itu. Paham di sini ya? Nah, walaupun tadi boleh ditaruh untuk menaruh tempat-tempat yang benda-benda yang apa? Menaruh benda-benda yang kering. Paham di sini? Nah, tayyib. Belum azan, sedikit lagi ya. Azan dulu. Azan dulu. Kita lanjut. Habis azan. Tidak dingin Ustaz, tidak dingin. Tidak dingin Ustaz. Boleh atau kasih? Sudah boleh langsung. Nah, siapa kalau dingin enggak? Kalau Ustaz apa? Sudah boleh. Ya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya ikhwan.
Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa amma sya'ru sya'ar wasufu, sya'ar itu rambut, wasuf bulu, warishu bulu juga. Kalau suf bulu yang ada pada apa? Pada hewan seperti kambing. Kalau rish bulu yang ada pada hewan seperti ayam, burung. Kan burung itu kita katakan bulu juga tuh. Yang ada di kambing kita katakan bulu, tapi kan beda-beda bulunya. Bulu ayam dengan bulu kambing beda. Kalau suf bulu seperti yang ada pada bulu kambing. Kalau rish bulu yang ada seperti bulu bebek atau bulu ayam. Fatahirun, maka suci. Jadi tadi beliau sudah preteli bagian-bagian dari hewan itu semuanya, bangkai itu semuanya najis. Tulangnya najis, tanduknya najis, tulangnya najis, tanduknya najis, kemudian aja apa tadi, kulitnya juga najis walaupun sudah disamak. Kecuali apa? Bulu, rambut gitu. Jadi kalau nanti ada penjelasan dari beliau. Contohnya ayam meninggal belum disembelih, mati misalnya itu bangkai. Bulunya tadi tidak najis. Antum bisa manfaatkan. Dan kalau antum manfaatkan, ambil, taruh di kantong, sholat sah tidak? Sah, karena dia tidak najis. Walaupun bulu dari hewan yang bangkai tadi. In kana min hayawanin tahirin, tapi dengan syarat yang bulu tadi itu, rambut tadi itu, in kana min hayawanin tahir, dari hewan yang suci, fil hayati, semasa hidupnya, dari bangkai hewan yang suci semasa hidupnya. Wa in lam yakun makulan kal hirrati, walaupun tidak dimakan dagingnya seperti kucing. Walaupun tidak dimakan dagingnya seperti kucing. Wa in lam yakun makulan kal hirrati, hirrah. Jadi ada pengecualian. Jadi di sini beliau sebutkan bagian bangkai adalah najis semua. Kecuali apa? Bulunya saja, rambut atau bulu tidak najis. Namun ada pengecualian lagi, ini dikatakan tidak najis, dari hewan yang suci semasa hidupnya, walaupun tidak dimakan seperti kucing. Berarti kucing itu suci. Contohnya apa? Kambing. Kambing masih hidup, suci tidak? Suci. Berarti kalau dia meninggal, mati, bulunya suci. Selain itu najis. Kulit apa, daging apalagi, tanduk, tulang najis. Kucing, suci dia masih hidup, suci. Dia mati, jadi bangkai sudah tahu. Bulunya suci. Itu maksudnya. Anjing, mati, bangkai, ya kan? Bulunya suci atau tidak? Najis. Karena dia najis, selama masih hidup dia najis. Jadi yang dimaksud sini bangkai tadi, bangkai hewan yang dia suci selama masih hidup, walaupun tidak dimakan. Seperti apa? Kulit kucing, termasuk kulit tikus. Jadi di mazhab Hambali, hewan yang ukurannya sama dengan kucing atau lebih kecil dari kucing suci, dihukumi suci. Suci belum tentu bisa dimakan, maksudnya suci. Jadi kaidahnya hewan yang yang ukurannya
seperti kucing dan lebih kecil dari kucing adalah suci. Walaupun tidak dimakan dagingnya. Contohnya apa tadi? Masuk tikus. Suci artinya kalau antum pegang-pegang tikus artinya tidak najis. Walaupun sementara sholat misalnya tikus masuk di kantong misalnya, tikus kecil, antum sholat, yang penting tikusnya masih hidup. Kalau sudah mati berarti sudah jadi najis, bangkai sudah. Ini dirinci oleh para ulama. Semua yang disebutkan oleh para ulama itu apa? Rincian membuat orang apa? Semakin apa? Jeli dalam merinci hukum nanti. Paham di sini ya? Nah, jadi di sini kata beliau, rambut dan bulu adalah suci. Dari rambut dan bulu bangkai adalah suci, tapi dari hewan yang suci selama hidupnya, walaupun yang haram dimakan. Kambing, sapi mati jadi bangkai, kulitnya tetap najis. Yang suci apanya? Bulunya saja. Babi mati, bulunya suci tidak? Tetap najis. Karena dia masih hidup najis. Mati ya lebih-lebih jadi najis. Kulitnya najis semua. Anjing juga najis biar kulitnya. Paham di sini ikhwan? Alhamdulillah paham. Bangkai ikan najis atau tidak? Atau perlu disembelih? Ada orang berpendapat wajib disembelih ikan katanya. Ada di YouTube itu dia bilang ikan harus disembelih. Makanya dia tidak mau makan ikan yang ada di pasar-pasar. Katanya tidak ada yang disembelih. Baik, kemudian pembahasan berikutnya. Paham di sini ikhwan? Ada yang kurang paham? Paham ya pembahasan tentang apa tadi? Bagian-bagian najis, bagian-bagian bangkai. Ahkamul istinja'i wa adabut takhalli. Hukum-hukum yang terkait dengan istinja dan adab-adab takhalli, adab-adab buang air. Nah, ini juga pembahasan penting dalam bab toharoh. Kaitannya dengan apa ini semua ya ikhwan? Solat, semuanya ke solat. Istinja, tidak beres istinja, tidak sah, solatnya tidak sah. Buang air juga tidak beres, tidak sah, solatnya juga tidak sah. Wajib dipelajari. Kata beliau as-su'alus sadis, pertanyaan yang keenam, ma huwal istinja'u wa ma hukmuhu? Apakah istinja itu dan apa hukumnya? Huwa, kata beliau, al-jawabu, istinja adalah izalatu ma kharaja minas sabilaini bima'in tahurin aw hajarin mubahin wa nahwihi kal khiraqi. Istinja adalah izalatu ma, membersihkan, ma apa, kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Apa yang dimaksud dengan dua jalan? Kumul dan dubur, tempat keluar kencing dan tempat keluar tai. Bima'in tahurin, dengan air yang tahur. Au hajarin mubahin, atau dengan batu yang mubah. Wa nahwihi, atau yang semisal dengan batu. Kal khiraqi, seperti sepotong kain. Khiraq itu serbet atau sepotong kain atau kain. Taib, itu definisi apa? Istinja. Kalau terjemahan ringkasnya apa? Cebok, enak saja. Istinja apa? Cebok, selesai.
Tapi kalau definisi ilmiahnya apa? Mengeluarkan atau membersihkan apa yang keluar dari dua jalan. Ada dua cara, baik menggunakan air yang tohur atau menggunakan batu yang mubah atau yang semisal dengan batu. Itu istinja namanya. Tapi khusus menggunakan batu ada istilah khusus, ada istilah tersendiri. Dinamakan dengan apa? Istijmar. Cebok pakai batu atau yang semisal dengan batu namanya istijmar. Apa yang semisal dengan batu? Hah? Apa saja? Kain, beliau sebutkan sini kain, kapas, apalagi tisu. Antum cebok pakai tisu istijmar berarti antum sesekali coba ya di rumah. Ambil tisu 3 lembar. Habis berak, masih ada. Kalau tidak ada yang antum sapu, tidak ada yang tertempel, berarti sudah cukup. Sebenarnya tidak terlalu bersih, tapi memang seperti itu syariat, memberi keringanan. Walaupun ada air, istijmar ini walaupun ada air tidak seperti tayamum. Kalau tayamum tidak boleh, kalau masih ada air tidak boleh. Tayamum disyaratkan air tidak ada atau udzur menggunakan air baru bisa tayamum. Tapi kalau istijmar, cebok pakai batu ini atau yang semisal dengan batu seperti kain atau tisu, ini tidak disyaratkan air tidak ada. Walaupun ada air, misalnya antum pilih pakai batu tidak ada masalah. Tapi lebih afdol pakai air. Lebih bagus pakai air karena dia lebih bersih. Paham di sini, ikhwan? Nah, itu yang dimaksud dengan cebok. Paham di sini? Yaitu membersihkan apa yang keluar dari dua jalan dengan air. Ada dua cara. Yang pertama dengan air yang tahur, yang kedua dengan batu yang mubah atau yang semisalnya. Perkataan beliau dengan air yang tahur berarti mengeluarkan air yang tohir dan air yang najis. Sudah kan ada pembagian air 3 kan? Jadi air yang bisa digunakan untuk cebok istinja hanya air yang tohur. Kalau air yang tohir tidak sah, walaupun antum lihat bersih tidak sah. Misalnya air teh antum pakai, air teh pakai bacebok. Antum lihat sudah semangkilat, so bersih. Terus antum sholat, sah? Tidak sah, karena terhitung tidak sah antum. Ceboknya tadi tidak sah karena pakai air yang tohir. Harus pakai air yang tohur. Ingat ya, ketika saya mengatakan air yang tohir, antum di kepala sudah ada gambaran 3 bentuk air yang tohir. Nah, kalau saya tanya apa masih ingat ini? Ada 3 kan kemarin air yang tohir. Coba siapa yang masih ingat? Air yang tohir ada 3 macam kemarin. Siapa yang masih ingat? Belajar fikih kita ini, bukan belajar siapa yang masih ingat? Yang pertama apa? Air yang sudah berubah oleh benda air yang sudah berubah oleh benda yang suci. Yang kedua, air yang musta'mal dari hadas. Ingat, musta'mal harus diikat. Musta'mal dari hadas. Musta'mal ada 2, ada yang tidak dari hadas, ada yang dari hadas. Yang dimaksud yang dari hadas ini, yang dipakai mengangkat hadas, berarti dia tidak bisa, dia jadi air yang tohir. Yang ketiga, air yang sudah dicelupkan, yang tercelup oleh tangan dari orang yang bangun tidur malam. Ada ikatan-ikatan banyak kemarin, ada 6 itu. Artinya minimal ada bayangan di kepala. Itu air yang tohir. Ingat ya, selalu diingat. Karena kalau sudah kitab yang di atas itu harus sudah dikuasai sebenarnya.
Kitab yang di atas ada rincian lagi. Kalau masih belum kuat yang pembahasan yang ringkas-ringkas ini, bisa tidak terlalu jelas nanti, tidak kuat nanti. Taib, paham ya? Nah, sama seperti memikul sesuatu, kalau tidak kuat belakang, rubuh. Taib, kemudian paham di sini ya ikhwan tentang istinja ini? Ada berapa berarti istinja? Ada dua macam, pakai air dengan pakai batu. Kalau pakai air harus air yang tohur. Kalau pakai batu harus batu yang mubah. Harus batu yang mubah. Apa maksudnya mubah? Batu yang mubah ada dua kriteria. Yang pertama tidak najis, yang kedua tidak haram. Kalau batunya najis, misalnya habis dikincing akan kena kotoran, misalnya kotoran yang najis maksudnya, berarti batunya najis, tidak boleh dipakai cebok. Kalau batu yang apa namanya, yang haram, contohnya batu apa? Hasil curian. Dia tidak najis suci, tapi hasil curian misalnya. Hasil curian itu bagaimana? Misalnya orang pebatu yang ada, baru dia beli, kasihan satu roda misalnya. Dia tumpuk di muka rumah, rencana mau bikin pondasi. Orang habis kincing, tengok kiri tengok kanan tidak ada air, lihat ada batu ini di muka, masuk, ambil itu cungkel itu batu satu, antum pakai istijmar, sah? Tidak sah, karena batunya haram, antum tidak minta izin dulu sama tuan. Paham di sini? Kecuali batu yang bebas. Kalau batu yang bebas ya boleh di alam bebasnya. Kalau batu ini habis dia beli, dia tumpuk orang cuma ambil, tidak boleh. Itu batu yang haram maksudnya, yang tidak mubah. Begitu juga tisu ya ikhwan. Tisu, orang petisu antum ambil pakai cebok, tidak minta izin. Bisa suka cebok ini. Ya lain yang di toilet umum memang disediakan untuk itu, sudah diizinkan. Ini tisu yang bukan orang, masih orang punya, dia tidak minta izin, dia teman punya, masa ada keluar, dia lihat di meja, ambil terus cebok pakai tisu misalnya, tisu yang tidak minta izin dari tuannya, miliknya. Bisa sah? Tidak sah, karena disyaratkan batu atau yang semisal dengan batu yang diwarnai harus mubah, bukan hasil curian yang haram, dan bukan najis. Paham di sini ikhwan? Nah itu. Wa huwa wajibun. Hukumnya cebok ini istinja adalah wajib. Kapan wajib? Coba Mugni, kapan wajib cebok? Ketika akan sholat, mau sholat. Artinya habis berak antum cebok, antum tidak cebok saat itu tidak wajib. Cuma antum menyelisih apa? Antum melakukan yang makruh, habis cebok, habis berak, habis kincing antum tidak langsung cebok, makruh hukumnya. Tapi tidak haram, tidak dapat dosa antum. Misalnya antum pengen tunda, misalnya mungkin nanti sebentar cebok, ya kan? Tapi kan celananya kena najis, ya tinggal antum cuci celananya yang kena najis tadi. Ingat ya. Nah, terus pembahasan ini apa fungsinya? Berfungsi nanti ketika antum dalam perjalanan tidak ada air. Misalnya dari mana ini? Dari Gorut misalnya itu. Di perjalanan tidak ada air. Musuh kamu keluar. Tidak ada kompromi misalnya. Terus antum berak situ. Misalnya ke hutan tuh. Habis itu sudah lanjut tidak ada air, pakai batu juga misalnya tidak ada yang memenuhi syarat, akhirnya antum tidak cebok. Nanti insya Allah sampai di rumah saya cebok. Sekalian mandi. Dosa antum tidak cebok tadi? Tidak.
Nah, kapan wajib untuk cebok? Ketika mau sholat. Ketika sholat harus sudah cebok, itu maksudnya. Artinya cebok ini boleh ditunda, tidak wajib cebok. Begitu berak, kincing langsung cebok. Ini sama dengan membersihkan najis. Sama dengan najis nempel sama antum pebajan, tidak antum langsung begitu kena najis, tidak wajib antum harus cuci saat itu. Bisa antum tunda. Kapan wajib? Ketika antum mau pakai sholat itu baju. Wajib. Wa huwa wajibun, hukumnya wajib. Likulli kharijin, untuk setiap apa yang keluar. Setiap apa yang keluar dari dua jalan maksudnya. Qubul dan dubur. Artinya semua yang keluar dari qubul dan dubur wajib dicebok. Apapun yang keluar, benda apa, cair, padat, kurang cair, setengah cair, sedang cair, padat apa, wajib cebok istinja. In lam yakun maniyan, tapi ada pengecualian, selama yang keluar itu bukan mani. Artinya kalau keluar mani tidak wajib dicebok. Kenapa? Karena dalam mazhab Hambali mani itu tidak najis, masuk suci. Ingat, perkataan suci bukan berarti boleh dimakan ya. Nah, lain itu. Karena ini berkaitan dengan sholat. Karena benda kalau kita hukumi suci atau najis ada kaitannya dengan sholat. Kalau contohnya ada mani nempel di pakaian kita, kita pakai sholat, sah sholat kita? Sah, karena mani tadi tidak najis. Kalau kita hukumi najis berarti sholat tadi kita tidak sah. Pahamin ya? Nah, selama bukan yang dikecualikan mani, berarti mani tidak wajib cebok. Kalau keluar mani, ingat bukan ini ya. Kalau junub ya, kalau junub lain, antum harus mandi baru bisa sholat. Ini misalnya keluar mani, habis berhubungan. Kan antum habis berhubungan misalnya cuci misalnya itu habis mandi antum. Kan kadang ada yang DP sisa tuh. Begitu mau habis mandi, begitu pakai baju. Ya toh, balap-lap, ada keluar sisa mandi ini. Itu suci. Tapi ketika keluar wudu batal. Wudunya batal. Tapi apakah antum harus cebok? Tidak harus, karena mani tadi yang keluar suci. Paham di sini? Wajib mandi ulang? Tidak wajib. Antum sudah mandi tadi. Paham ya? Sisa mani tadi yang keluar, kecuali antum ulang yang kedua kali keluar lagi gara-gara berhubungan, berarti itu wajib mandi lagi. Ini tidak, sisa yang sebelumnya. DP sisa kasihan. Habis berhubungan kan mandi. Mandi, habis mandi sudah mandi junub, semua pakai baju, masih ada yang keluar sisa. Ini suci. Yang keluar suci ini walaupun dia suci, wudu batal. Wudu antum saja yang batal, tapi tidak wajib cebok. Paham di sini? Ini belajar fikih ini gampang sekali. Insyaallah. Taib, kalau selama bukan mani, yang keluar bukan mani, yang keluar mani tidak wajib cebok. Jadi kalau keluar mani tadi yang saya terangkan tadi, antum sholat tidak cebok, sah sholat antum. Kecuali antum sudah wudu. Karena mani yang keluar tadi batal wudu. Antum wudu, antum tidak cebok, antum sholat sah. Paham di sini ya? Aurihan atau air rih angin. Tahu angin ya? Kentut, baik angin angin sedang, angin ribut. Itu tidak wajib cebok, tapi wudu batal maksudnya. Jadi jangan setiap bakontok cebok. Dari mana? Itu kan tidak wajib. Iya.
Kecuali DP angin ada serpihan-serpihan yang lain. Mencret ya lain itu. Nah, kemudian yang berikutnya au nasyifan atau kering. Atau sesuatu yang keluar tadi kering. Walaupun najis, kering sekali, tidak ada yang belepotan yang nempel-nempel bagian lubang. Pokoknya kering seperti batu keluar. Kering. Lam yulawwithil mahalla, yaitu tidak mengotori lubang tadi, jalan yang keluar tadi. Kal haso, seperti apa? Haso, potongan kayu atau tongkat, tidak mungkin tongkat keluar dari situ. Maksudnya sini potongan kayu kecil. Keluar kayu dari dubur atau kubur, keluar plastik, keluar batu misalnya, kering. Tidak ada kotoran nempel, tidak wajib cebok. Atau kotorannya kering sekali, keluar seperti batu, tidak ada yang belepotan apa nempel, wajib cebok? Tidak wajib cebok. Nah, paham di sini? Jadi wajib, hukum asal apa? Wajib cebok untuk semua yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, kecuali mani atau angin. Ini contoh, sebenarnya ini contoh dari benda yang suci. Dia sebutkan mani apa? Karena suci, artinya mewakili benda suci yang lainnya. Mau keluar plastik apa, tetap tidak wajib cebok. Atau kotoran yang keluar, tai, tapi kering sekali, kering, tidak belepotan kotor apa nempel-nempel di jalannya, itu berarti tidak wajib cebok. Nasyif itu maksudnya nasyifan, kering sekali, tidak wajib cebok. Paham di sini? Ya, Pak Yanto paham ya? Pak Ferry paham, Pak Ferry? Baik, ma syartu sihhatihi, apa syarat sahnya? Syarat sah cebok ini apa? Al jawabu, jawabannya kata beliau, syartu sihhatihi al inqa'u. Syarat sahnya adalah inqa', suci, bersih. Artinya kalau sudah bersih sudah sah ceboknya. Itu maksudnya. Namun beliau rinci di sini. Kan cebok itu ada dua, ada yang pakai air, ada yang pakai batu atau yang semisal dengan batu. Nah, ini ada kriteria khusus, ada kriteria tersendiri. Pakai air, sucinya seperti apa? Pakai batu, kadar sucinya seperti apa untuk dibilang sah? Kata beliau, wa huwa bil ma'i, adapun kalau cebok pakai air, syarat sahnya adalah audu khusyunatil mahalli kama kana. Kembalinya khusyunatil mahalli. Khusyunah itu apa? Sudah licin, sudah mulus. Khusyunah, kembalinya kemulusan mahal, tempat keluar tadi itu seperti kama kana, seperti sedia kala. Seperti tidak keluar kotoran dari kubul dubur tadi. Jadi kadar sahnya kalau pakai air sudah kembali seperti biasa, bersih, seperti tidak ada kotoran di situ. Itu audu khusyunatil mahalli kama kana. Kemudian wabil hajari, adapun pakai batu. Nah, pakai batu ini tentu tidak sebersih pakai air. Nah, seperti apa kadar dia dikatakan sah pakai batu? Bagaimana dikatakan dia bersih? Ayyabqa atharun la yuziluhu illal ma'u. Tersisa atharun, bekas-bekas, la yuziluhu illal ma'u, yang tidak dibersihkan, tidak bisa bersih bekas itu kecuali pakai air. Apa maksudnya? Aslinya artinya kalau kita pakai batu atau yang semisal dengan batu tetap ada bekas.
Yang bekas itu tidak akan bisa hilang pakai batu dengan pakai apa? Serbet apa. Biar antum cukur-cukur bagaimana. Tetap masih ada sih sisa. Kecuali pakai air baru bisa hilang. Nah, apa yang tersisa tadi sudah dimaksimalkan pakai batu apa? Itu sudah dikatakan apa? Bersih. Walaupun ada sisa najis di situ, sudah rukhsah keringanan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Bisyarti, tapi ada syarat. Ada syarat berarti yang mesti terpenuhi untuk cebok pakai batu ini. Ayyam saha thalatha masahatin ta'ummu kulla mashatin al-mahalla. Ayyam saha yaitu mengusap thalatha masahatin 3 kali usapan. Ta'ummu kulla mashatin yang mencakup seluruh mashah. Setiap mencakup setiap kali usapan itu al-mahalla, seluruh area yang kena najis tadi, seluruh areanya. Jadi satu kali usapan usahakan mencakup seluruh, jangan cuma diusap pangkal. Jadi misalnya lubang itu, jadi batu, usahakan seluruh permukaannya. Satu kali usap itu dihitung 1. Kalau baru setengahnya begitu, masih bagian ini belum, berarti belum terhitung 1 itu. Dia harus mencakup seluruh untuk dikatakan baru 1 kali. Jadi usahakan 1 kali usap semuanya, semua areanya itu. Kedua juga demikian, ketiga juga demikian. Jadi ayyam saha thalatha masahatin ta'umu kulla mashatin al-mahalla. Diusap 3 kali, yang setiap usapan itu mencakup seluruh mahal, tempat keluar tadi itu, tempat keluar kotoran. Itu syarat yang pertama. Jadi 3 kali usapan. Paham ini? Nah, 3 kali usapan. Artinya kalau cuma 1 kali tidak sah, walaupun sudah bersih. Antum ambil serbet, sak. Yang kedua bersih. Sudah bersih antum, ya sudah tidak ada yang nempel di serbet misalnya atau tisu. Baru 2 kali. Sah di sini, sudah sah? Antum sudah boleh sholat? Tidak boleh. Antum harus cukupkan 1 kali lagi. Mesti 3, minimal 3. Kalau di 3 kali masih ada, masih ada tempel, wajib ditambah. Antum tambah lagi yang keempat. Yang keempat masih ada nempel sisa, yang kelima. Kelima masih ada sisa, antum yang keenam, begitu terus. Yang keenam antum lihat sudah bersih, berarti sudah cukup. Cuma afdol tambah lagi 1 supaya ganjil. Yang ketujuh, biar bersih yang keenam, tambah yang ketujuh. Afdol artinya pahalanya lebih banyak daripada yang genap. Tapi tidak boleh kurang dari 3. Tidak boleh kurang dari 3. Yang kedua, wa alla yatajawazal khariju mawdi'al adati. Ya, ini agak berpikir baik-baik ini ya. Syarat yang kedua, wa alla yatajawazal khariju mawdi'al adati. Hendaknya Allah yatajawaz al kharij, sesuatu yang keluar itu tidak melebihi area tempat maudi al adah, tempat keluarnya najis tadi. Tahu tempat keluarnya? Lubangnya itu maksudnya. Lubang kubul dan dubur ini, tempat keluar al kharij tadi itu tidak melebihi itu lubangnya itu. Berarti kalau melebihi itu tidak boleh diistijmar, harus pakai air berarti ceboknya. Kenapa? Karena yang diberi rukhsah keringanan hukum untuk istijmar adalah yang cuma sekedar keluar dari lubangnya itu saja. Tapi kalau sudah belepotan, sudah tempel KDP bagian menyebar, tidak boleh antum pakai batu.
pakai batu atau serbet, harus cebok pakai air. Makanya najis yang bertempel di tangan, di pakaian tidak boleh pakai serbet atau pakai apa? Batu. Yang boleh dipakai akang batu hanya istijmar, cebok itu yang cuma keluar dari DP lubang. Lubang kubul dan dubur. Paham di sini? Kalau bagian laki-laki keluar cuma bagian lubangnya itu belepotan situ apa-apa. Itu masih boleh. Tapi kalau sudah meluas ke area kepalanya tidak boleh, berarti antum pakai apa? Istijmar, tidak sah. Harus pakai air. Itu lebih maksud yang kedua ini. Wa alla yatajawazal khariju maudi al-adah. Hendaknya al-kharij, sesuatu yang keluar tadi, la yatajawaz, tidak melampaui maudi al-adah, area tempat keluar yang biasa keluar tadi itu. Yang biasa keluarnya najis tadi. Paham di sini? Jadi kalau lubang pantat, dubur, jadi yang keluar ya cuma bagian situ ya, tidak apa-apa kalau cuma tasmer-smer bagian itu. Tapi kalau sudah sudah ada bagian pipi, tidak boleh, harus pakai air. Paham di sini, ikhwan? Nah, kenapa? Karena memang rukhsahnya sebatas itu, tidak boleh orang perluas-luas. Kalau rukhsah itu hanya sebatas apa yang disebutkan oleh syariat, yang diringankan hukumnya, tidak boleh orang perluas-luas. Paham di sini, ikhwan? Tayyib. Wal afdalu ay yastajmira awalan bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i. Yang afdal adalah dia istijmar dulu bil ahjar, dengan batu tadi, thumma yutbi'uha bil ma'i, kemudian dia iringi dengan cebok pakai air. Itu lebih afdal. Istijmar dulu, yaitu cebok pakai batu atau yang semisalnya, baru disusul dengan air, cebok pakai air. Itu lebih afdal. Jadi tingkatannya berapa? 3 berarti. Yang lebih tinggi 2. Yang lebih tinggi digabung, cebok pakai batu dulu, baru susul pakai air, cebok pakai air. Tingkatan yang kedua pakai air saja. Tingkatan yang ketiga batu saja. Itu. Jadi yang lebih afdal digandeng. Tapi ini digandeng harus berurutan, batu dulu baru air. Jangan cebok air baru batu menyusul, tidak boleh, makruh. Jadi pakai batu dulu baru susul dengan air. Itu lebih afdal kata beliau di sini. Baik ya ikhwan, ada pertanyaan ya ikhwan? Saya rasa jelas ya, insyaallah. Kalau ada yang kalimat-kalimat yang antum tidak paham, ditanyakan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut dengan adabu qadil hajah, adab buang air. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, umur dan kekuatan hidayah untuk bisa melanjutkan kajian kita ini, insyaallah, membaca kitab ini. Tayyib, ada pertanyaan ya ikhwan? Ya, silakan. Ya. Iya. Dia harus masuk Islam dulu atau beda agama? Nikah beda agama. Kalau dia masuk Islam, so bukan Yahudi lagi namanya, so Islam itu. Kalau antum suruh masuk Islam dia, berarti bukan menikahi orang Yahudi atau Nasrani, itu menikahi orang Islam namanya. Beda agama. Paham ya? Tapi dia akadnya pakai akadnya orang Islam. Kenapa? Dia akan pakai tata cara Islam. Ya iya, harus Islam. Cuma kalau Yahudi, Nasrani kan tidak ada wali, tidak bisa, walinya orang kafir tidak boleh. Jadi yang menikahkan siapa? Pemimpin.
atau orang yang diwakilkan oleh pemimpin jadi walinya. Kalau di Indonesia ya KUA atau pengadilan agama. Boleh ya? Boleh. Paham maksudnya. Tapi ada pertanyaan lain? Ya silahkan. Bagaimana jika pada pertengahan wudu Ustaz, kalau misal di mengusap kepala, terus dia keluar itu atau keluar mani, itu dia perlu ulang lagi dari awal dari mengusap tangan atau lanjut saja sampai kelar? Harus ulang dari awal karena batal berarti. Batal. Karena batal tidak bisa dia lanjut. Pokoknya semua yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Nanti ada di pembahasan wudu dibahas insyaallah. Apa saja yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Jadi pembahasan cebok lain. Jadi pembahasan cebok yang wajib dicebok adalah barang yang benda yang najis. Kecuali dikecualikan najis yang kering, ya kan? Masya Allah. Pertanyaan dari Ahwad ya. Paham ya? Nah, itu. Baik, kita baca dari pertanyaan dari Ahwad kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan dompet yang terbuat dari kulit yang mana kita tidak ketahui bahannya terbuat dari bangkai atau tidak, sementara dompet tersebut ada di kantong kita di saat sholat. Terbuat dari kulit yang kita tidak ketahui, harus dicari tahu ini. Kalau sudah terlanjur ya sholatnya sah kalau dia tidak tahu dah. Cuma ini harus dicari tahu ini kulit apa. Jangan sampai kulit babi kan, atau kulit anjing, atau kulit buaya misalnya, atau kulit sapi tapi kulit bangkai misalnya, najis itu, ya kan? Ditanya yang sama yang jual, ini kulit apa? Sapi. Dari perusahaan mana? Dicari tahu. Nah, ini terkait dengan sholat ini. Perusahaan ini, coba tak perusahaannya itu kulitnya dia bangkai atau sapi yang dipotong. Kalau yang disembelih ya bukan bangkai namanya, boleh digunakan. Kalau mereka bilang oh sapi ini sapi yang hasil dari sembelihan, DP kulit orang pakai, oh berarti bukan bangkai. Kalau dia bilang sapi yang cuma mati begitu dia orang pakai DP kulit, nah itu bangkai namanya. Mesti dicari tahu ini seorang muslim harus cari tahu ini kulit apa. Jangan kulit babi atau apa dong pakai kan. Tapi yang sudah terlanjur sholatnya sah insyaallah. Berkaitan dengan hukum istinja, bagaimana hukumnya membersihkan kotoran bayi balita menggunakan tisu basah? Kotoran bayi balita. Cara membersihkan terserah kita cara. Yang penting hilang kotoran tadi, bersih. Pakai air. Harus kalau namanya najis harus pakai air. Iya. Harus pakai air. Kecuali anak laki-laki, anak bayi laki-laki yang belum makan. Kalau anak bayi laki-laki yang belum makan, maksudnya dia makanannya cuma dari ASI. Nah, itu tetap najis, cuma cara membersihkannya cukup taruh air di situ. Di bagian yang pakaian atau apa yang kena kincingnya tadi atau muntahnya. Bukan percik, bukan percik ditaruh air. Nah, misalnya area kena najis begitu, taruh air saya begitu sedikit. Yang penting sudah dilumuri air. Namanya nadah dalam bahasa Arab. Jangan cuma sebagiannya ditaruh dilumuri air, semuanya permukaan yang kena kincing tadi itu sudah. Nah, itu kalau
pakaian tadi yang kena najis kita pakai sholat, sah sholat kita. Ini terkait dengan sholat. Kalau DP pakaian sendiri, anak sendiri, selama antum tidak pakai sholat, antum tidak polok-polok itu anak dalam ketika antum sholat, ya tidak ada masalah. Tidak wajib antum cuci. Paham saya maksudnya? Nah, misalnya tempat tidurnya anak tersebut, kasurnya yang khusus dia pakai, bajunya misalnya toh, nah ada najis di situ sudah kering, ya selama antum tidak pakai sholat itu tempat, tidak ada masalah. Tapi lebih bagus dicuci kan, sebab kebersihan. Paham di sini ya? Nah, paham. Sudah, cuma 2 ya. Baik, ada pertanyaan lagi ikhwan? Lagi 5 menit itu. Ya, silahkan. Terkait yang tadi ada yang keluar yang berupa zat yang keras tapi tidak cair, itu tidak perlu, tadi dijelaskan tidak perlu lagi kita cebol lagi. Ya. Apakah kalau dia benda tadi itu terkena pada pakaian kita tidak perlu pastikan baunya atau menempel di pakaian kita, itu tidak perlu dipastikan. Iya, kalau dia kering sekali kan, iya kering di sini artinya kan tidak menempel. Kalau masih nempel berarti bukan kering itu. Kering artinya sama sekali tidak ada yang nempel. Dia lewat di mana kita pegang tidak nempel, dia tidak pindah. Kalau masih ada yang terpindah dan nempel bau berarti bukan kering itu, berarti masih ada basah-basahnya itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita memang tahu yang keluar memang kering sekali, mudah-mudahan kita tidak kena penyakit begitu. Ada orang tertentu kering DP tai, ada penyakit tuh. Sampai seperti tai kambing saya keluar sepanggal keluar kering. Dia lihat jatuh misalnya, dia pegang tidak ada dia pegang juga tidak ada yang tertempel, berarti tidak wajib cebok. Kalau misalnya dia cebok, bab bersih-bersih saja, tapi tidak wajib itu. Berarti dia masuk bab toharoh tapi secara bahasa, membersihkan sesuatu yang dia anggap kotor saja, bukan bab menghilangkan najis. Tidak bab toharoh secara istilah, karena secara istilah definisi toharoh secara istilah apa? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sementara tadi tidak wajib kita cuci kan. Sama seperti tai ayam. Tai ayam itu najis atau tidak? Pak Ferry, najis tidak tai ayam? Tidak najis. Sekarang pakaian kita kena tai ayam. Kalau kita bersihkan tadi tai ayam, kita cuci sampai bersih, ini masuk bersuci secara apa ini? Secara istilah apa secara bahasa? Secara bahasa, karena bersuci atau toharoh secara bahasa artinya membersihkan diri, bersih. Nah, ini kan kita tidak membersihkan najis, cuma membersihkan sesuatu yang kita jijik saja darinya, anggap kotor toh, keringat atau apa. Itu bukan bab toharoh secara istilah, karena tidak membersihkan najis dan juga tidak menghilangkan hadas. Demikian juga kita mandi. Karena tai ayam misalnya punung tercebur di tanah, jatuh karena tai ayam kong di kandang ayam misalnya. Antum mandi ini bab apa ini masuk bab toharoh kan? Tapi toharoh secara bahasa cuma bersih-bersih saja. Bukan secara istilah. Secara istilah adalah menghilangkan hadas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu kan tidak najis tai ayam. Tai kambing juga tidak najis. Kaidahnya apa kemarin? Hewan yang halal dimakan, kotorannya dan kencingnya tidak najis. Kalau hewan yang haram dimakan, kotoran dan kencingnya najis. Termasuk kotoran kucing, kencing kucing najis karena dia haram dimakan. Baik, ikhwan, ada lagi? Tidak ada?
Hah? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita sudah berwudukan atau najis begitu di kulit, apa harus berwudukan? Najis tidak membatalkan wudu. Kalau kita sudah wudu kena najis di pakaian atau badan, ya cukup itu saja yang dicuci, bersihkan. Wudunya tidak batal. Nanti ada bab perkara yang membatalkan wudu, insyaallah nanti masuk. Namanya hadas. Apa saja jenis-jenis hadas nanti beliau akan sebutkan yang membatalkan wudu. Najis itu tidak membatalkan wudu, kecuali dia keluar dari dua jalan. Keluar dari kubul duhur sudah jadi batal wudunya. Tayyib, ada yang lain? Ya. Kan ini dibilang laulu bigo yubahu istimaluhu. Berarti dia la yubahu ittikhaduhu. Laulu bigo yubahu istimaluhu fil yabisat. Maksudnya yang antum iskalkan dia tidak sebutkan ittikhad. Iya, beliau tidak sebutkan. Sebenarnya ada faedah, saya sengaja lewatkan. Kalau ittikhad, apa hukum memanfaatkan najis? Kalau di mazhab Hambali hukumnya makruh. Maksudnya najis kita biarkan nempel di pakaian kita, di badan kita, selama kita tidak pakai sholat, hukumnya makruh. Tidak wajib kita bersihkan. Atau kita manfaatkan untuk apa najis, itu hukumnya makruh. Ya. Nah, yang diwajibkan untuk dibersihkan adalah ketika dipakai untuk sholat. Pakaian harus bersih dari najis, badan kita harus bersih dari najis, tempat sholat harus bersih dari najis. Itu yang dimaksud wajib dibersihkan. Adapun misalnya najis masih ada di pakaian kita yang kita tidak pakai sholat, hukumnya makruh kalau dibiarkan. Jadi yang afdol segera dibersihkan, karena khawatir akan sebentar lupa nanti kita pakai atau dipakai orang lain. Nah, itu bahaya. Makanya makruh dalam membiarkan najis menempel di badan tanpa dibersihkan. Paham di sini ya? Nah, itu. Baik, kita cukupkan ya ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita diperberat timbangannya insyaallah pada hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.